Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Febrianti. Saya Aulia Dina Anjanmo. Dan saya Adinda Aurelia Arifin. Kami bertiga akan menjelaskan mengenai patogenesis kelainan email Amelogenesis imperfecta. Yuk simak penjelasan kami. Amelogenesis imperfecta atau yang memiliki nama lain hereditary enamel dysplasia atau hereditary brown enamel atau hereditary brown opalescent state merupakan kondisi kelainan herediter dengan prevalensi rendah yang diakibatkan oleh perubahan pada struktur dan komposisi kimiawi dari matriks enamel selama masa perkembangan. Amelogenesis imperfecta bukan merupakan penyakit sindromik, melainkan penyakit herediter yang dapat diturunkan secara autosomal dominan, autosomal resesif, X-linked dominan, dan X-linked resesif. Etiologinya yaitu mutasi gen yang berperan dalam pembentukan email seperti E6, gen yang mengkode enamelin, AmelX, gen yang mengkode amelogenin, MMP20, gen yang mengkode enamelisin, KLK4, gen yang mengkode protein serin, WDR72, gen yang mengkode protein, dan penting untuk pembentukan email. FAM83H, gen yang mengkode protein intraseluler, SLC24A4, gen yang mengkode protein, serta DLX3, gen yang mengikat AmelX, E6, dan ODAM. Tipe pertama, hipoplasia amelogenesis imperfecta, merupakan kelainan email yang diturunkan secara autosomal dominan, autosomal resesif, dan X-linked dominan. Adapun etiologinya yang pertama adalah kecacatan dalam deposisi matriks email terutama pada tahap awal pembentukan email. Yang kedua, adanya mutasi pada gen E6, gen yang mengkode enamelin, dan AmelX, gen yang mengkode amelogenin. Patogenesis hipoplasia amelogenesis imperfecta diawali dengan adanya mutasi pada gen E6 dan AmelX. Mutasi pada gen tersebut mempengaruhi proses pembentukan dan pematangan email, sehingga proses pembentukan dan pematangan dari kristal hidroksiapatit pun mengalami kegagalan. Matriks anorganik pada email menjadi berkurang sehingga email menjadi lebih tipis tetapi tetap termineralisasi dengan normal. Ketiga unsur tersebut mengakibatkan yang pertama, ketebalan email berkurang atau email tipis tetapi tetap teras. Yang kedua, secara radiografis, email terlihat tipis tetapi radiodensitasnya normal. Yang ketiga, pada permukaan email berwarna kuning kecoklatan dan translucent. Yang keempat, permukaan oklusal pada gigi posterior menjadi datar karena proses atrisi. Yang kelima, adanya celah antar gigi karena email yang tipis mempengaruhi ukuran gigi. Yang keenam, email yang terlihat kasar dan tidak beraturan. Dan yang terakhir, terdapat pit dan groove pada email gigi. Tipe 2, hipomaturasi amelogenesis imperfecta merupakan gangguan kualitas mineralisasi dengan kuantitas pembentukan matriks yang normal. Tipe ini diturunkan secara autosomal resesif atau X-linked resesif. Kemudian terjadi mutasi gen MMP20 yaitu gen yang mengkode enamelisin, KLK4 yaitu gen yang mengkode protein serin, WDR72 yaitu gen yang mengkode protein dan penting untuk pembentukan email, dan SLC24A4 yaitu gen yang mengkode protein. Mutasi gen tersebut membuat degradasi matriks email mengalami kegagalan pada tahap maturasi atau pemotongan struktur kristal email dan tahap sekretori atau penghilangan protein dari matriks email. Selanjutnya, terjadi kegagalan dalam proses pembentukan matriks anorganik email dan proses perkembangan kristal email mengalami masalah dalam hal lebar dan ketebalannya, sehingga jumlah matriks anorganik pada email berkurang. Akibat jumlah matriks anorganik pada email berkurang menghasilkan gambaran klinis berupa ketebalan email normal, tampilan email berbintik-bintik, rentan terhadap kausan gigi berupa atrisi, sensitif karena dentin yang terekspos, warna bervariasi dari putih susu sampai kuning atau merah kecoklatan. Sedangkan pada gambaran radiograf, radiodensitas email menyerupai dentin. Tipe 3, hipokalsifikasi amelogenesis imperfecta, merupakan bentuk yang paling parah di mana kuantitas email normal tapi lunak dan rapuh, sehingga mudah patah dan aus. Hipokalsifikasi amelogenesis imperfecta diturunkan secara autosomal dominan dan autosomal resesif. Terjadi karena mutasi gen FAM83H serta dapat dikaitkan dengan maloklusi, delay eruption, dan impaksi gigi.
Patogenesisnya terjadi mutasi gen FAM83H, protein FAM83H terpotong dengan panjang antara 470 dan 610 asam amino yang mengikat dan salah menempatkan kasein kinase 1 atau CK1. FAM83H seharusnya terlokalisasi di sitoplasma, sedangkan FAM83H terpotong diekspresikan dalam nukleus. Perubahan lokalisasi subseluler FAM83H dapat mengurangi jumlah FAM83H dalam sitoplasma serta meningkatkan konsentrasinya dalam nukleus, sehingga dapat mengganggu fungsi normalnya. Selanjutnya, dua mutan penyebab amelogenesis imperfecta dari FAM83H yaitu PS287X dan PY297X ditemukan mengganggu sitoskeleton keratin dan mengganggu desmosom. Ketiga hal tersebut dapat menyebabkan mineralisasi email terganggu. Hipokalsifikasi amelogenesis imperfecta memiliki gambaran klinis ketebalan email normal tetapi disertai hilangnya translusensi. Email sangat lunak dan mudah hilang dari permukaan gigi setelah erupsi. Saat erupsi, email berwarna kuning coklat atau jingga, tetapi sering berubah warna menjadi coklat sampai hitam. Cenderung lebih gelap dibandingkan amelogenesis imperfecta tipe lain dan menunjukkan aposisi kalkulus yang cepat. Pada beberapa kasus, terdapat gigi yang tidak erupsi dan open bite anterior, serta terdapat impaksi gigi kaninus dan molar 2. Secara radiografis, email kurang radiopak dibandingkan dentin. Tipe 4, hipoplasia hipomatulasi disertai taurodontisme, merupakan berkurangnya jumlah matriks emal disertai gangguan proses mineralisasi. Tipe ini diturunkan secara autosomal dominan, kemudian terjadi mutasi gen TLX3. Mutasi gen tersebut membuat berkurangnya jumlah matriks anorganik emal disertai gangguan pada proses mineralisasi atau menjadi tidak normal. Akibat berkurangnya jumlah matriks anorganik emal dan gangguan proses mineralisasi menghasilkan gambaran klinis berupa mahkota tampak putih atau bintik kuning kecoklatan. Sering terdapat pit pada emal dan permukaan buccal, ketebalan emal berkurang atau emal menjadi tipis, gigi dapat tampak lebih kecil dari biasanya, kurangnya kontak proksimal antar gigi, sedangkan pada gambaran radiograf, kamar pulpa membesar, dasar kamar pulpa dan furkasi memanjang ke apikal. Selanjutnya, apa aja sih perawatan untuk amelogenesis imperfecta? Ada 3. Yang pertama adalah preventif atau pencegahan, yang kedua restorasi, dan yang ketiga adalah estetik. Yang pertama adalah preventif atau pencegahan. Ada saran asupan makan, ada penggunaan fluoride topikal, dan yang ketiga adalah menjaga oral hygiene dengan menyikat gigi 2 kali sehari saat pagi hari setelah sarapan dan malam sebelum tidur, serta menggunakan obat kumur. Yang kedua adalah restorasi. Pada restorasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah untuk gigi desidui. Untuk gigi anterior desidui dapat menggunakan veneer composite direct, dan untuk gigi molar desidui dapat menggunakan GIC atau glass ionomer cement dan stainless steel crown. Untuk periode gigi bercampur, dapat digunakan stainless steel crown, onlay untuk gigi permanen, komposit untuk gigi desidui dan gigi permanen, atau GIC untuk gigi desidui dan gigi permanen, dan yang terakhir dapat menggunakan veneer composite direct. Perawatan yang ketiga adalah estetik. Untuk gigi desidui dapat menggunakan glass ionomer cement. Untuk periode gigi bercampur atau mixed dentition dapat menggunakan veneer resin composite direct dan indirect. Sedangkan untuk gigi permanen, restorasi yang dapat digunakan yang pertama adalah veneer porcelain, yang kedua mahkota penuh, dan yang ketiga adalah ekstraksi gigi dengan kerusakan yang meluas diikuti dengan pemasangan protesa. Pemilihan perawatan amelogenesis imperfecta didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah jumlah gigi yang rusak, yang kedua adalah usia pasien, dan yang ketiga adalah status ekonomi pasien. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai amelogenesis imperfecta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!